investasi di Malaysia yang 104 direncanakan ini triliun. bernilai lebih dari 29,2 miliar ringgit Malaysia atau angka ini sekitar 104 triliun rupiah. Ketua Asosiasi Data Center Indonesia Hendra Suryakusuma mengatakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan teknologi global ini lebih memilih Malaysia ya jika dibandingkan dengan Indonesia adalah karena Malaysia ini memberikan banyak insentif utamanya untuk pelaku data center. Nah, tidak hanya itu, perusahaan dengan teknologi green juga mendapatkan insentif yang lebih banyak lagi. Sementara itu, Hendra mengaku jika di Indonesia hal ini memang belum bisa terjadi. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini aku akan membawa sebuah kabar atau berita yang sangat-sangat bisa menggemparkan. Ini ada video yang banyak banget dikirimkan untuk aku mereaction dan memberikan tanggapan aku terhadap video kali ini. Ini ada video dari CNBC Indonesia, Malaysia diserbu raksasa teknologi asing. RI kena PHP. Jadi pasti kita udah tahu dong kenapa Malaysia bisa menjadi alasan utama gitu kan. Bisa diserbu sama the big teknologi global gitu. Ada berita juga yang mengatakan bahwa Microsoft itu invest ke Malaysia sebesar 35 triliun. Dan juga aku mendengarkan sebuah berita kalau pemilik TikTok ByteDance atau ByteDance, yaitu nama dia. Nah, dia itu juga berencana konon katanya untuk berinvestasi ke Malaysia dalam bentuk kecerdasan buatan atau AI. Nah, itu sebesar 34 triliun. Gila gak sih? Apalagi ini Malaysia. Oke, nanti kita lihat video sama-sama seperti apa ya guys. Teknologi-teknologi besar ini juga pastinya bisa menguntungkan Malaysia dalam pertumbuhan ekonomi digitalnya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Biar tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Pemerintah terus berupaya mendorong investasi masuk ke Indonesia, termasuk perusahaan teknologi raksasa dunia. Namun sejumlah raksasa teknologi diketahui lebih memilih berinvestasi di Malaysia, Vietnam, dan bahkan Singapura dibandingkan di Indonesia. Apa yang sebenarnya membuat Indonesia kurang dilirik oleh asing? Kita simak informasinya lebih lengkap lagi dalam Malaysia diserbu raksasa teknologi asing, Indonesia malah kena PHP. Ya, banyak perusahaan asing yang memilih Malaysia sebagai lokasi data center mereka dibanding Indonesia. Setidaknya ada 3 nama besar yang berinvestasi di Malaysia. Untuk yang pertama, ini ada Google di Malaysia. Google menggelontorkan dana senilai 2 miliar US dollar. Ini angkanya cukup besar begitu ya di bulan ini investasinya. Nah, investasi untuk bulan membangun ini pusat doang data segitu. dan wilayah cloud pertama di negara ini, cloud regional Malaysia menjadi tambahan ya dalam jaringan Google. Sejauh ini cakupannya mencapai 40 wilayah dengan 121 zona di dunia. Sayangnya nih, Indonesia tidak mendapatkan investasi serupa. Google hanya mengumumkan 10.000 beasiswa pelatihan Artificial Intelligence atau AI saja di Indonesia dan komitmen memberantas judi online dengan fitur AI milik Judi perusahaan. online mah susah Nama banget lain yang diberantas berinvestasi di Malaysia adalah Microsoft, pemirsa. Perusahaan ini akan berinvestasi sebesar 2,2 miliar US dollar untuk ekspansi infrastruktur AI. Nah, jumlah ini lebih besar dibandingkan komitmennya di Indonesia, yakni sebesar 1,7 miliar US dollar untuk fasilitas dan juga talenta AI. Nah, terakhir ada ByteDance, ini induk usaha TikTok juga berencana berinvestasi untuk membangun data center di Malaysia. Ini besarannya berada di 2,13 miliar US dollar, pemirsa. ByteDance akan memperluas fasilitas pusat data di kawasan Johor dan perusahaan ini juga akan memberikan investasi tambahan senilai 1,5 miliar ringgit. Sementara itu pada pertengahan 2023 lalu ByteDance sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia, tapi jumlahnya ini sangat kecil ya jika dibandingkan dengan angka investasi di Malaysia begitu ya, yaitu berada di 12,2 juta US dollar untuk membantu digitalisasi usaha kecil dan juga menengah.
Dana tersebut juga diniatkan antara lain sebagai hibah untuk bisa memudahkan sebanyak 120.000 UMKM beralih ke bisnis online dan berpartisipasi dalam ekonomi digital di Indonesia. Nah, lalu selain ketiga perusahaan teknologi tersebut, perusahaan asing mana lagi yang lebih memilih untuk berinvestasi di Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Begitu ya, kita lihat di slide berikutnya. Ya, adalah Amazon Web Service begitu ya, yang akan mengumumkan komitmen jangka panjang dan juga investasi di Malaysia yang 104 direncanakan ini triliun. bernilai lebih dari 29,2 miliar ringgit Malaysia atau angka ini sekitar 104 triliun rupiah ya. Oh my God. Nah, hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam video rekaman yang dibagikan melalui akunnya di Facebook. Anwar mengatakan AWS telah mengumumkan peluncuran AWS Asia Pacific Region yang berpusat di Malaysia. Nah, Anwar sendiri mengaku sangat keren gembira banget. dengan potensi Gokil. inovasi baru ini dan potensi inovasi yang akan dihasilkan dari transfer teknologi, pengetahuan, dan banyak lagi yang dihasilkan. Nah, investasi ini menjadi sebagai dari salah satu yang terbesar ya yang dilakukan perusahaan teknologi global di Malaysia. Penanaman modal ini juga menyusul investasi yang telah diumumkan sejak Desember 2023 oleh pemimpin perusahaan teknologi global seperti ada Nvidia, Google, Microsoft, Infineon, dan masih banyak lagi. Dan menurut Anwar, investasi ini merupakan pengakuan ya atas keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Madani ini dalam menciptakan lingkungan investasi yang menarik, terbuka, dan juga transparan. Ia juga menyebutkan ada beberapa komponen dalam hubungan baru antara Malaysia dan juga AWS. Untuk yang pertama, begitu ya, AWS ini akan berinvestasi dalam membangun pusat data fisik di Malaysia. Sehingga ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu ya dari 34 wilayah dalam peta infrastruktur global Amazon. Lalu yang kedua nih, akan menciptakan 3.500 lebih ya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Malaysia dan tentunya ini tercipta secara langsung sebagai hasil dari pembangunan. Dan pekerjaan tersebut juga meliputi konstruksi, pemeliharaan fasilitas, teknik hingga telekomunikasi. Lalu yang ketiga, ini adalah sebagai bagian dari hubungan baru, yaitu AWS juga telah menandatangani perjanjian kerangka cloud dengan pemerintah Malaysia untuk penggunaan teknologi cloud di pusat-pusat publik. Nah, lalu apa saja yang membuat perusahaan-perusahaan teknologi global lebih melirik Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Kita simak di slide berikutnya. Ya, Ketua Asosiasi Data Center Indonesia Hendra Suryakusuma mengatakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan teknologi global ini lebih memilih Malaysia ya jika dibandingkan dengan Indonesia adalah karena Malaysia ini memberikan banyak insentif utamanya untuk pelaku data center. Nah, tidak hanya itu, perusahaan dengan teknologi green juga mendapatkan insentif yang lebih banyak lagi. Sementara itu, Hendra mengaku jika di Indonesia hal ini memang belum bisa terjadi dan dengan demikian jika pemerintah melalui rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang saat ini sedang digodok di Komisi 7 DPR RI berhasil memberikan tambahan insentif dari sisi Green Initiative dan hal itu juga tentunya akan sangat mendorong begitu ya tumbuhnya industri data center di Indonesia yang kalau dilihat saat ini sudah tumbuh di kisaran 20 hingga 30% per tahunnya. Kemudian dari sisi birokrasi, Malaysia ini melakukan pemangkasan birokrasi yang tentunya ini bisa memudahkan ya investor atau memudahkan investasi bisnis untuk bisa masuk ke negaranya. Negara tetangga Indonesia itu bisa hanya menggunakan high level design ini untuk bisa mendapatkan izin membangun. Sementara kalau di Indonesia ini harus sampai detail ke engineering Ribet design ya. yang artinya memakan waktu dan juga biaya yang tidak Izin-izinnya murah banyak. dan juga tidak sebentar gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah atas hal ini? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meyakini mengenai potensi yang ada di Indonesia. Kurang agresif berbicara untuk terkait mengejar. banyaknya investasi perusahaan asing yang Setuju. lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia, Luhut menjelaskan perlu ada pembenahan dari dalam. Salah satu kemungkinannya adalah kita ini kurang agresif untuk bisa mengejar investasi asing masuk ke Indonesia. Meski demikian, menurut Luhut, negara yang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan green energy yang paling mungkin untuk diimplementasikan adalah di kawasan Asia Tenggara
itu adalah Indonesia. Nah, Luhut mengatakan Indonesia ini memiliki banyak potensi energi hijau paling andal di kawasan untuk bisa mengembangkan data center AI. Akan ada sekitar 58 gigawatt energi hijau yang berasal dari hydropower, geothermal, solar panel, serta angin hingga tahun 2040 mendatang. Ya, kalau saja Indonesia dapat fokus dengan renewable energy, pastinya banyak sekali perusahaan yang berbasis di Amerika Utara dan juga Eropa Barat yang bersedia untuk bisa melakukan kerjasama pembangunan data center karena negara-negara tersebut memang fokusnya ke ESG atau Environmental, Social and Governance, dan mereka juga memegang komitmen Paris Accord. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan energi terbarukan ini tentunya bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Dan selain itu selama investor melihat negara tidak stabil secara politik dan juga mungkin mendukungnya industri ini bisa tumbuh seperti melalui insentif pajak, kemudian ada Green Initiative Incentive dan tentunya hal ini akan bisa mendorong mereka untuk bisa masuk ke negara tertentu tidak terkecuali Indonesia. Kita doakan saja semoga pemerintahan baru ke depannya dapat lebih mampu membuat kondisi politik di tanah air lebih kondusif dan lebih berfokus pada green initiative sehingga dengan sendirinya perusahaan-perusahaan asing tersebut dapat memiliki kepercayaan untuk bisa dapat berinvestasi di Indonesia. Amin, amin. Angka yang sangat-sangat fantastik yang bisa didapatkan oleh Malaysia ketika teknologi raksasa berinvestasi di Malaysia Ada yang 29 miliar. Ada yang 2 miliar, ada yang 1,7 miliar. Ya memang kita tidak boleh menutup mata untuk memperbaiki Indonesia lebih baik ke depannya. Kita bisa banget mencontoh Vietnam, Singapura, Malaysia dalam segi aspek apapun. Untuk kemajuan negara, untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi, untuk perbaikan politik. Aku setuju banget sama yang dikatakan Bapak Luhut. Kalau memang kita harus introspeksi diri, melihat, menyelidiki kira-kira apa yang kurang. Nah seperti yang Bapak Luhut katakan juga kalau Indonesia ini kurang agresif untuk mengejar investor-investor asing. The big technology investor itu lebih memilih untuk ke Vietnam, Singapura, Malaysia gitu. Karena memang mereka mengejar itu untuk pertumbuhan ekonomi global mereka, pertumbuhan ekonomi digital mereka gitu. Malaysia tidak ribet, tidak pungli, tidak korupsi, tidak banyak tikus berdasi, pegawai negerinya tidak malas, tidak banyak libur, pegawai negerinya tidak suka makan gaji buta. Saya warga Indonesia ikut senang Malaysia tetangga kami dan saudara kami, terutama buat yang muslim semakin maju dan muslim di Malaysia alhamdulillah ramai. Semoga muslim di Malaysia tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya rakyat Indonesia lebih setuju negara asing investasi di Malaysia daripada Indonesia. Wow, kenapa tuh? Kalau investasi di Indonesia bisa uangnya dirampok sama tikus-tikus kantor yang haus uang. Mantap, maju terus Malaysia. Kelak Anda akan menjadi negara yang berkembang. Luar negeri nggak mau berinvestasi di Indonesia karena banyak sekali lika-liku kebocoran yang nggak kelihatan. Bagaimana mau invest, data aja bisa hilang, nggak ada backupnya. Diomelin malah bilangnya tanggung jawab bersama. Gimana mau dilirik, data nasional jebol, hukum dikobok-kobok. Oke, nah jadi itulah tahniah sekali lagi untuk Malaysia, untuk Singapura, untuk Vietnam yang dimana lebih banyak dijadikan negara untuk the big teknologi global. Pastinya seperti yang aku bilang juga ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital di masing-masing negara. Betul. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan kita ketemu di next video. Bye bye. Menyala Malaysiaku. Assalamualaikum.